317 bersama rekan-rekan saya. Saya Vela dengan NIM 2303042. Saya Desina Suryani dengan NIM 230304306. Di cuplikan kali ini kami ingin melakukan podcast bersama narasumber kami. Silakan Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Rahayu Dari program studi Manajemen. Di sini kami mengundang Kakak untuk melakukan podcast bersama mengenai manajemen di dalam dunia kerja, Kak. Jadi apakah Kakak berkenan untuk dilakukan podcastnya? Boleh Kak. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama nih Kak, menurut Kakak apa sih itu manajemen dalam dunia kerja? Manajemen di dalam dunia kerja ini dia ada suatu pengarahan Kak pada karyawan-karyawannya, ada pengelolaan, terus juga ada perencanaan. Apa saja sih perencanaan yang dilakukan oleh perusahaannya ini agar mencapai tujuan yang mereka inginkan gitu Kak. Dengan value yang lebih tinggi ya? Iya. Menurut kakak, manajemen yang efektif itu gimana? Menurut saya manajemen yang efektif itu dia mengarahkan para karyawan untuk bekerja yang dengan baik gitu Pak. Tidak hanya fokus pada satu tujuan aja, kayak kita pasti ada melakukan evaluasi diri pada karyawan juga. Terus kita para atasan tuh nanti bukannya memberikan motivasi, bukan hanya memberikan hak-hak apa saja, tapi mereka juga sama-sama belajar gitu Pak. Jadi kalau misalnya tanggapan Kakak nih, kalau misalnya ada salah satu karyawan tersebut memiliki kinerja yang baik dan sehingga mereka itu menguntungkan bagi perusahaan tersebut, apakah karyawan tersebut berhak ya dikasih apresiasi? Berhak banget Kak, karena dengan salah satu apresiasi tadi itu bisa menjadi semangat gitu loh buat para karyawannya. Dan jadi mereka tuh nggak puas di situ saja, mereka akan melakukan suatu perkembangan dalam dirinya masing-masing gitu. Nggak berpatokan udah bener nih, gue sudah bangga, ya udah nggak usah ngapain, nggak, harusnya tuh kita lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Apa kendala-kendala Kakak yang mungkin terjadi dalam perusahaan? Kendalanya tuh biasanya dari kurangnya berkomunikasi sama para karyawan, ya komunikasi juga pada cuek-cuekan ya kan. Terus kurangnya rasa percaya diri itu juga bisa, sama tanggung jawabnya tuh kurang. Jadi dia selalu menyepelekan tugas-tugasnya gitu, apa yang diberikan kami. Padahal di dalam situ tuh udah dikasih tahu gitu loh, apa aja sih tanggung jawab dan apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi kita tuh nggak boleh sembarangan, nggak boleh sepele. Itu sih. Apa yang kakak lakukan nih, misalnya sebagai manajer nih, ada karyawan yang melanggar peraturan itu, kakak sebagai manajer gimana? Terus gimana? Gimana tadi? Misalnya nih kakak jadi seorang manajer, gimana cara kakak menyikapi karyawan yang tidak taat kepada peraturan yang ada di perusahaan? Mungkin salah satu caranya ya Kak, kalau menurut saya kita tuh bisa memulai disiplin waktu. Nah itu tuh harus ada dalam diri kita masing-masing. Karena kalau nggak ada kedisiplinan waktu, pasti kinerjanya nggak baik kan, amburadul gitu. Yang dikerjakan tuh nggak sesuai gitu, nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai apa yang harus dituju. Tujuan dari perusahaan. Ya, yang pertama tuh memang harus disiplin waktu, terus sama cara dia bekerja ini gimana gitu. Kita tanggung jawab. Ya berarti manajemen di dunia kerja itu sangat penting. Penting Kak, penting banget. Karena di dalam suatu perusahaan, nggak di suatu perusahaan aja ya, kayak dalam diri kita sendiri nih. Kalau kita nggak bisa memanage diri kita sendiri, kita nggak akan sampai sekarang gitu kan. Nggak akan bisa tahu cara disiplin itu kayak gimana, cara bertanggung jawabnya itu kayak gimana. Selalu menyepelekan hal-hal yang dianggap biasa gitu. Padahal itu udah termasuk sama tanggung jawab diri sendiri. Kalau misalnya ada nih Kak karyawan yang mungkin sering melakukan pelanggaran di dalam suatu perusahaan,
sehingga dia tuh mendapatkan surat peringatan. Itu tanggapan kakak gimana? Dari hal Ya, yang sudah dilakukan. tanggapannya sih kita bisa melakukan evaluasi kepada para karyawan. Nah, kita sebagai manajernya atau orang tertinggi di perusahaan, kita juga ada kewajiban dan hak dalam diri kita ini mengevaluasi diri lagi. Kita sebagai yang tertinggi ini udah pantas belum sih, udah baik belum sih dalam menangani para karyawan, gitu kan? Jadi nggak berpatokan pada karyawannya aja. Di dunia perusahaan ini kan manajernya juga harus ada evaluasi diri tadi kan. Patokannya di situ. Karena kalau kitanya para pemimpin ini kurangnya komunikasi, terus apa ya, mudah gitu loh data-data perusahaan ini buat kebobolan. Lanjut, menurut kakak ciri-ciri pemimpin itu yang baik itu seperti apa? Ciri-cirinya itu kepemimpinan yang bijaksana, terus komunikasinya juga baik. Dia tuh tahu gitu cara mengatasi masalah yang dihadapi itu dengan jelas. Jadi adanya kayak suatu musyawarah gitu, dibahas sama-sama. Jadi nggak ada tuh yang saling egois atau semua itu nggak ada. Gitu sih. Rasa peduli terhadap bawahan juga harus ada. Iya, harus ada. Jadi saling memahami aja, saling berbagi rasa mendengarkan, satu sama lain gitu. Tanggung jawab juga. Jadi bukan karena bawahan kita tuh kita yang paling berkuasa itu enggak. Justru itu yang salah. Sebagai atasan kita harus mengayomi yang di bawah. Iya. Kita memberikan apa ya, contoh yang baik gitu loh. Kalau misalnya perusahaan tersebut kemalangan data nih kak, itu pengaruh itu sampai kemana gitu dalam proses Kebobolan data, pengaruhnya tuh besar banget buat perusahaan, buat para karyawan. Karena apa ya, informasi pribadi dalam perusahaan itu bisa kebobolan gitu, bisa kebobolan itu kita bisa cari tahu juga karena apa gitu. Entah mungkin karena kitanya yang orang ada juga kan. apa yang kakak lakukan ketika suatu strategi bisnis gagal? Kalau bisnis kita ada yang gagal gitu ya strateginya. Kalau menurut saya ya, suatu bisnis itu kan bisa aja gagal. Kita nggak tahu itu kapan, nggak ada juga kan di kalender itu guys. Nah itu tuh kita bisa membuat strategi yang baru gitu. Kita membuat keamanan yang berbeda dari sebelumnya. Kita memperbarui apa ya, data-data terbaru juga kepada para karyawan dengan salah satu musyawarah tadi, gitu kan. Gimana sih caranya biar strategi kita tuh nggak kebobolan lagi gitu loh. Lagi? Mungkin cukup sekian kak. Mungkin sekian materi yang telah dibahas oleh kakak Fendi tadi. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik dan mengamalkannya di kehidupan teman-teman sehari-hari sehingga bisa menghasilkan keuntungan di kehidupan teman-teman semua. Nah, kami dari Prodi Manajemen mengucapkan terima kasih kepada kakak yang telah memberikan sedikit waktunya agar menyukseskan acara podcast kami pada sore hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.